Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar 2 pada mata kuliah proyek proyek perancangan jaringan dan keamanan komputer. Di sini saya membuat proposal dengan judul perancangan sistem jaringan LAN pada perpustakaan di Universitas Mercubuana yang terdiri dari anggota yaitu Firmansyah Budi Utomo, yang kedua Syahrin Ramadhani, dan ketiga Rizky Ihsan Fauzi. Pada proposal pertama, pada bagian bab pertama, yaitu latar belakang dari proposal ini yang berhubungan daripada perpustakaan perguruan negeri, yaitu perguruan tinggi, yaitu dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 42 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun informal harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai sumber belajar mengajar yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan kejiwaan peserta didik. Lalu proses pengajaran di perguruan tinggi juga tak terlepas dari aktivitas penelitian dan pengembangan, inovasi serta rekayasa ilmu pengetahuan. Sehingga perpustakaan perguruan tinggi seringkali dikatakan jantungnya universitas. Khusus perpustakaan perguruan tinggi ini berkembang istilah lain ialah college library, kurang lebih disertakan dengan perpustakaan akademik. Lalu pada biasanya juga perpustakaan yang sudah mengaplikasikan metode otomasi mempunyai beberapa unit komputer yang masing-masing diterapkan untuk kebutuhan yang berbeda, seperti pelayanan peredaran, pengolahan, dan juga OPAC atau Online Public Access Catalog, agar setiap komputer dapat melayani kebutuhan pada setiap bagian komputer-komputer tersebut. Mesti saling terhubung dan integrasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menangani hal tersebut, maka diperlukan sebuah jaringan komputer atau LAN, Local Area Network. Pada bagian rumusan masalah proposal ini, saya cantumkan 3 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk perancangan jaringan yang digunakan pada perpustakaan Universitas Mercubuana. Lalu yang kedua, apa saja komponen jaringan komputer di Universitas Mercubuana dan bagaimana cara konfigurasinya. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi di perpustakaan Universitas Mercubuana terhadap jaringan yang sudah terpasang. Lalu pada bagian ketiga, tujuan dari proposal ini mengetahui bentuk arsitektur jaringan komputer di perpustakaan Universitas Mercubuana. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pada jaringan komputer yang sudah terpasang. Dan yang ketiga, mengetahui kendala pada bagian jaringan komputer di perpustakaan Universitas Mercubuana. Lanjut pada bagian bab kedua oleh teman saya Firman. Oke. Saya lanjut di bab 2. Dia masuk ke tinjauan pustaka. Ini untuk pengertian LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan area lokal LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut ada beberapa di antaranya. 1. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Fungsi dari LAN sendiri yaitu dari
Satu, menghubungkan dua komputer atau lebih jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik secara langsung ataupun media perantara. Terus kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Ketiga, sharing printer. Eh, Lanjut ke bawah. Keempat, LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan atau komputer pada area LAN. Terus kelima, remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer, akan tetapi perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Kelebihan dari LAN sendiri, ke bawah, Ri, yaitu satu, karena jangkauannya yang hanya tidak akan menguras terlalu, yang ini akan lebih menghemat biaya. Kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar modul akan berlangsung dengan cepat. Ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan dari LAN sendiri, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Masuk ke B, jaringan WLAN. Jaringan pengertian WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network. Jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Ke bawah, kelebihan WLAN. Satu, mobilitas yang baik. Selama dalam jangkauan sinyal akses point memungkinkan pengguna dapat terhubung ke jaringan sehingga informasi mudah didapatkan. Jadi tidak perlu di suatu ruangan tempat kerja saja untuk mengakses informasi. Lalu dengan mobilitas yang baik ini maka aktivitas khususnya dalam bekerja. Kedua, mudah diinstalasi dalam penerapannya WLAN tergolong mudah dan cepat juga juga cepat diinstalasi karena tanpa diperlukan memasang kabel jaringan terlebih dahulu. Ketiga, sangat fleksibel, pasti dalam perawatan jaringan cukup mudah karena tidak memerlukan kabel. Kelima, biasanya digunakan banyak topologi jaringan. Dapat digunakan berbagai macam topologi jaringan. Hal ini karena tidak dibutuhkan kabel untuk terkoneksi ke jaringannya. Kekurangan dari WLAN, satu, kerahasiaan atau keamanan kurang terjamin. Kedua, peralatan relatif mahal. Ketiga, delay. Keempat, akses point. Untuk topologi jaringan peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer klien. Setiap komputer akan mempunyai kedudukan yang sama dan juga bentuk tanpa kehadiran kontrol pusat dari suatu server yang sudah terdedikasi khusus. Ke bawah, Ri. Ke atas sedikit deh. Eh, Ke atas sedikit, Ri. Ke atas. Pop. Nah, beberapa karakteristik yang dimiliki oleh jaringan ini adalah ke satu, tidak memiliki komputer sebagai suatu server yang dedikasi khusus. Kedua, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan ini bisa bertindak sebagai server dan klien. Ketiga, tidak mempunyai kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Keempat, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang berspesifikasi sama agar bisa terkoneksi dalam satu jaringan khusus. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer adalah jaringan peer-to-peer tentunya mempunyai banyak kelebihan yang untuk setiap penggunanya. Beberapa kelebihan dari jaringan peer-to-peer adalah proses instalasinya sangat mudah, efisien, implementasi yang murah, fleksibel, setiap komputer bisa berperan sebagai klien dan server, tidak memerlukan administrator untuk merawat jaringan. Selain itu, jaringan peer-to-peer juga tidak memerlukan OS ataupun aplikasi tertentu untuk server. Kegiatan kerja jaringan tidak fokus pada server, dan saat ada masalah, maka tidak akan berdampak pada jaringan ataupun komputer lainnya. Kelemahan dari jaringan peer-to-peer adalah meskipun memiliki kelebihan, namun peer-to-peer memiliki kelemahan. Beberapa di antaranya adalah lebih rendah daripada klien server, karena setiap komputer harus bisa mengelola jaringan dan mengelola aplikasinya secara mandiri.
Selain itu, data jaringan yang tersebar pada tiap jaringan komputer mengharuskan adanya backup dari setiap komputer tersebut. Terakhir, sistem administrasinya tidak bisa terkontrol. Jaringan klien atau server. Klien server ialah suatu model jaringan yang memiliki klien dan server. Klien ialah komputer yang meminta layanan, sementara server ialah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan klien. Ke bawah, Ri. Fungsi dari server adalah server berfungsi untuk menangani berkas yang dapat diakses oleh klien. Kedua, print server berfungsi sebagai pengontrol printer yang dapat digunakan oleh klien. Ketiga, web server berfungsi untuk menangani halaman-halaman web yang dapat diakses oleh browser. Keempat, mail server berfungsi untuk menangani surat elektronik. Kelebihan dari sistem client server adalah satu, kecepatan akses lebih tinggi sebab penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seseorang yang pemakai bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Ketiga, sistem backup data yang lebih baik karena pada jaringan klien server backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Kelemahan sistem klien server, satu, biaya operasional relatif lebih mahal. Kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus untuk kemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Ketiga, kelangsungan jaringan saat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Bab 3 dilanjut kepada Rizky. Baik, untuk pelaksanaan di bab 3 sebenarnya nanti ada beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum jaringan ini dibuat. Untuk pekabelan, yaitu ada crimping tool, ada konektor RJ45, ada kabel UTP, dan juga LAN tester. Untuk infrastruktur yang nanti akan dipasang di jaringan ini, ada tiga buah PC admin yang nantinya digunakan untuk admin purpose. Ada juga nanti laptop untuk pengunjung atau tamu, dan yang terakhir adalah switch hub. Nah, untuk topologi yang nantinya akan digunakan, dari beberapa topologi yang ada, akan menggunakan topologi star, yang merupakan topologi jaringan berbentuk bintang, yang umumnya nanti antar klien untuk bisa saling terhubung dan terkoneksi, akan terhubung semuanya ke dalam switch. Nah, topologi star ini punya beberapa kelebihan, salah satunya nanti sangat mudah digunakan, dan juga mudah untuk instalasi. Dan kalau memang nanti ada salah satu komputer yang mati atau memang ada masalah, maka tidak akan mengganggu perangkat lain atau komputer lain yang saat itu sedang bekerja. Nah, salah satu kelemahannya adalah nanti dari borosnya penggunaan kabel, karena setiap perangkat nanti harus terkoneksi ke dalam switch. Nah, yang kedua nanti karena kita menggunakan banyak kabel, otomatis akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Untuk planning jaringannya, kita akan menggunakan yang namanya protokol TCP/IP, khususnya di IP versi 4 dengan asumsinya dengan kebutuhan PC di atas, maka nanti akan menggunakan subnet mask dengan 255.255.255.128 atau sekitar /26. Nah, ini nanti akan ada beberapa spare IP, yaitu dari 1 sampai 126. Dengan gateway-nya nanti akan menggunakan 10.1. Oke, untuk pelaksanaan, nanti sebenarnya ada beberapa langkah terlebih dahulu yang harus dilakukan. Yang pertama nanti adalah pembuatan kabel RJ45 yang tadinya sudah disiapkan, yaitu nanti ada beberapa tahap, dan nantinya kita akan menggunakan kabel straight, ya, khususnya untuk interkoneksi dari laptop menuju ke switch.
Turun lagi, Ri. Halo. Turun lagi, turun lagi. Terus, terus, terus. Nah, kenapa kok menggunakan kabel straight? Karena nanti penggunanya ini adalah untuk koneksi dari perangkat PC atau laptop menuju ke dalam switch. Jadi karena sudah berbeda perangkat, maka akan menggunakan kabel straight. Nah, jika nanti sudah dibuat berdasarkan kebutuhan kabel yang ada dengan estimasi jarak yang sudah ditentukan di lapangan, nanti bisa langsung dikoneksikan ke dalam perangkat PC ataupun laptop, lalu harus ada konfigurasi IP address juga, baik IP address yang ada di laptop, subnet mask, dan juga gateway. Turun lagi. Turun, turun. Turun, terus, 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 terus. Oke, untuk detail pelaksanaannya nanti sebenarnya ada beberapa step yang harus dilakukan, yaitu adalah merencanakan dari konsep proyek yang dibuat beserta topologi dan juga denah jaringan yang ada. Yang kedua nanti adalah merencanakan dengan jelas tujuan dan manfaat dari proyek agar nanti bisa digunakan dengan baik di lapangan. Selanjutnya ada pembentukan manajer proyek juga dan juga tim pelaksanaan dan juga estimasi pengerjaan yang nanti harus dilakukan. Melakukan peninjauan lokasi juga agar sasaran proyeknya tidak salah. Lalu nanti jaringan LAN yang akan dibangun itu adalah jaringan tempat yang akan dikelola kembali, baik nanti dari prasarana daya, baik materi, manusia, dan juga waktu. Nah, untuk setelah merencanakan dan mendefinisikan pekerjaan yang nanti harus dilakukan, maka nanti selanjutnya adalah mengelompokkan setiap rencana aktivitas yang nantinya akan disusun berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, selanjutnya untuk perencanaannya, yang pertama nanti kita harus evaluasi dulu topologi yang saat ini masih digunakan itu seperti apa, agar nantinya optimasi atau perubahan topologinya itu lebih maksimal. Yang kedua, nanti menguraikan dan memenuhi kebutuhan alat dan bahan dalam pelaksanaan proyek ini. Sedangkan untuk perencanaan sumber daya manusianya, karena personilnya nanti akan ada 3 orang ahli yang sudah kompeten di bidangnya. Nanti ada 3 orang, yaitu ada perencana jaringan, ada juga nanti pelaksana jaringan fisik, dan juga ada pelaksana jaringan non fisik atau di bagian konfigurasi. Turun lagi. Oke, dari segi biaya, sebenarnya ini nanti adalah biaya untuk peralatan saja. Jadi peralatan yang nantinya akan dibutuhkan di dalam proyek jaringan ini, nantinya yang pertama adalah konektor RJ45, selanjutnya ada kabel UTP. Ini sebenarnya adalah estimasi dari kondisi lapangan, yaitu nanti akan menggunakan satu dus dengan panjang sekitar 100 meter. Yang ketiga nanti ada switch. Kita akan gunakan switch dengan merek D-Link dengan jumlah 24 pot karena kebutuhannya ternyata tidak begitu banyak, yaitu sekitar 6 perangkat. Lalu ada tang krimping, ada juga LAN tester untuk memastikan nanti kabel yang sudah dibuat berhasil atau bisa digunakan dengan baik. Lalu ada PC dan juga laptop untuk tamu dengan estimasi biaya sekitar 40 juta rupiah. Oke, untuk penutupan silahkan dengan Mas Syahri dilanjutkan.
kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok 5, atas penjelasan proposal tugas besar 2 ini. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.